Coba lihat sekeliling kamu. Sendok, garpu, kulkas, dispenser, atau bahkan kendaraan yang makin ramai belakangan. Mobil EV atau mobil baterai listrik. Semua itu butuh mineral bernama nikel. Tapi pertanyaannya, gimana kita bisa memenuhi kebutuhan ini yang ditambang di tempat seindah ini tanpa merusak? Apakah industri ini bisa berjalan bertanggung jawab? Karena di sisi lain, kita sering dengar isu lingkungan. Laut merah, tailing, lahan gundul. Makanya selama 3 hari ini, saya mencari jawabannya langsung dari tempatnya. Jadi sekarang, siap-siap deh. Dan ikutin perjalanan magang saya di Harita Nikel hanya di Suara Milenial. Mas, jadi tanah setelah diambil nikelnya, setelah di-mine, itu terus diapain sih, Mas? Setelah penambangan selesai, kita mendapat area main out. Yang dimana kegiatan yang dilakukan setelah itu adalah reklamasi atau revegetasi. Reklamasi atau revegetasi. Oh, berarti kalau misalnya suatu area udah kita tambang selesai, habis, itu nggak ditinggal gitu aja? Enggak dong. Perusahaan atau perusahaan tambang itu ketika penambangannya sudah selesai, kita harus melakukan kewajiban revegetasi di area bekas tambang itu. Oke. Nah, makanya ini ada area nursery ini ya? Sekarang kita berada di Loji Central Nursery. Loji Central Nursery. Ya, yang dimana bibit-bibit yang digunakan untuk reklamasi dibuat di sini. Oh, pantesan aku tadi lihat bibit-bibit kecil-kecil karena untuk reklamasi. Ya, betul sekali. Dibuatnya di sini bibitnya. Dibuatnya di sini dengan kapasitas sekitar 400.000 apabila bedeng-bedeng yang ada di nursery ini penuh semua. 400.000 bibit. Nah, sekarang kita ada di Germination and Rooting House Lori. Oke, dari rooting house ini tempat pembesaran akar. Proses selanjutnya adalah ke seeding house. Oke. Ya, di mana pembesaran bibitnya yang terkena sinar matahari tapi tidak secara langsung. Ini berarti tanaman yang udah lumayan tumbuh di sini. Ya, sudah lumayan tumbuh dan akan dimutasi ke open area sebelum direklamasi. Oke, open air itu sebelum nanti dilepaskan ke lahan-lahan Reklamasi. Itu sisi ekologisnya jadi balik lagi ya? Balik lagi. Kita kan menanam MPTS tadi kan yang berbuah biar bisa diambil oleh satwa-satwa yang ada di area obi ini. Kayak burung-burung, kemudian babi hutan, itu ada di area reklamasi. Oke. Halo Pak. Halo. Saya Rory. Halo Rory, saya Alam, Environmental Superintendent di Harita Nikel. Siap. Pak, jadi tadi itu saya habis dari nursery. Kata petugas di sana, tanaman-tanaman habis dari nursery ditanam di area ini, reklamasi. Betul ya? Benar sekali Rory. Di area kami, seperti yang sempat Rory kunjungi tadi sebelumnya di area pembibitan, nantinya akan ditanam di area reklamasi ini. Ini merupakan salah satu area reklamasi kami, yaitu di Komodo, dengan luasan sekitar 11,82 hektar yang mana tanamannya adalah beberapa jenis pionir dan tanaman lokal. Oke, banyak juga ya jenis tanamannya ya? Benar sekali. Mungkin bisa kita lihat ke dalam. Silakan, mari. Ini pohon-pohonnya rapat-rapat sekali Pak Alam. Benar sekali Rory. Di sini kita menanam pohon dengan kerapatan 3 sampai 4 kali 4 meter seperti itu. Oke. Memang kita wajib untuk menanam sekitar 40% jenis tanaman lokal di area reklamasi seperti itu. 60%-nya pionir. 60%. Ini perawatannya bagaimana Pak? Nah, kalau dari kami biasanya kami melakukan pemangkasan, kemudian pruning dan juga memangkas area-area sekitar dari tanaman-tanaman yang sudah tumbuh ya di tempat kami seperti itu. Wow, berarti diameter kayu-kayunya juga diukur, dipantau? Kalau dari kami memang harus selalu melakukan pengukuran Rory seperti itu. Karena pengukuran ini nantinya akan kita data, kemudian kita sampaikan ke kementerian terkait. Oke. Jadi ekologinya udah balik ya Pak? Benar sekali. Kalau misalnya kita lihat dari vegetasinya, ini sudah memungkinkan untuk mengembalikan fauna-fauna yang sempat berpindah dari tempat sebelumnya untuk kembali ke area ini seperti itu. Mantap. Ya, kalau kita lihat dari kerapatannya tentunya dengan tegakan seperti ini,
keberlanjutan bagi perusahaan kita dan juga keberlanjutan untuk sustainability perusahaannya juga akan lebih baik seperti itu. Dan keberlanjutan untuk alam juga Benar bisa sekali, kembali tetap ya. terjaga. Tetap terjaga. Oke, mungkin bisa kita lihat-lihat di sekitar. Boleh, boleh. Dari area nursery, ini adalah tempat menumbuhkan masa depan rehabilitasi. Kita belajar bahwa bahkan kegiatan sederhana kayak menyiram bibit dapat menghasilkan air yang membawa partikel media tanam. Nah, air runoff ini nggak boleh kita abaikan. Oleh karena itu, apakah setiap tetes air dari nursery secara disiplin dialirkan ke jaringan drainase utama dan berakhir di laut dan rumah-rumah warga? Halo kakak-kakak. Halo. Saya Rory, saya Esma. anak Kak Esmar ya. Saya anak magang kebetulan di Harita. Saya mau dijelasin dong, kita ini lagi ada di mana sih kak? Kita ada di PON 32 nama. PON 32 ini nama PON areanya? 32, iya. Ini fungsinya untuk menampung air limpasan atau air hujan. Oke, ini memang prosesnya kayak gimana nih? Ini merupakan PON 32 posisi kita di sini. Jadi total luasan dari PON 32 itu 2.200 hektar. Total luasan Iya, dari luasan. catchment area, Iya, catchment betul, area. catchment Oke. areanya. Nah, sedangkan total luasan PON kita itu kurang lebih 42 hektar. Tunggu, ini 42 hektar segini? Iya, 42 hektar dari ujung sana di inlet dan outlet. Total Buset. semua 42 hektar. Gede banget. Ya. Cuman sebelum air limpasan dari PON Sampai 32 sini, ini, huh? dia melewati dulu ada beberapa PON dan check dam. Jadi dia nggak langsung masuk nih ke ini. Jadi air PON limpasan di 32. seluruh pulau nggak langsung masuk sini ya? Betul. Tapi ke ini dulu, ya. pon-pon yang Iya, lain yang kecil-kecil pon-pon ini. yang ada ini. Oke, oke. Ini posisinya itu di sini inlet. Ini inletnya. Jadi air limpasan itu Masuk air di limpasan situ. itu masuk ke inlet dulu. Oke. Nah, total kompartemen PON kita itu ada 18. Itu fungsinya apa kak? Kalau misalnya kita ndak sekat ya atau ndak kita bagi-bagi, otomatis sedimen yang masuk ke kolam akan langsung keluar. Ke laut? Iya, ke laut. Jadi Oh. tujuannya untuk menfilter atau menurunkan sedimentasi sebelum dia keluar ke laut. Berarti air yang dikeluarkan ke laut itu sudah memang benar-benar bersih? Ya, betul. Oke, oke. Tapi aku juga pengen tanya deh Kak Mira, Iya. ini aman nggak sih airnya Kak? Sejauh apa, buat apa amannya air ini? Nah, ini outletnya ini kita selalu pantau, ada yang harian, ada yang bulanan. Oke. Untuk bulanan kita ada mengikuti persetujuan teknis atau Permen LH tentang air yang dibuang ke badan air. Nah, untuk parameternya sendiri untuk yang bulanan ini agak lengkap, nggak Oke. cuma pH TSS aja, tapi sama parameter metal. Nah, untuk yang harian ada pH TSS debit. Ya. Itu bisa menggunakan sparring, tapi bisa juga secara manual. Nanti kita bisa pakai pH meter. Berarti angkanya tadi 8,24 ya? Nah, itu memenuhi standar baku mutu yang ditetapkan oleh pemerintah, itu sekitar 6 sampai 9. pH ini selain kita cek manual, ada juga yang dicek secara otomatis dan dilaporkan secara terus-menerus ke KLH. Nanti kita cek sparringnya. Sparring namanya. Iya, Apa itu sparring? Sparring itu alat pemantauan secara terus-menerus yang langsung terkoneksi ke KLH. Oh, Kementerian Lingkungan Hidup. Iya, mari kita cek. Kamera tadi kakak ngejelasin kalau sparring itu buat KLH, Kementerian Lingkungan Hidup, langsung ngecek pH, TSS, Debit. debit air gitu ya. Ini caranya gimana kak? Nah, gini. Di sini ada solar cell, ini yang sumber listriknya. Nanti solar cell ini sebagai sumber listrik untuk si sensor-sensor, ada sensor pH, debit dan TSS. Oh, jadi ini sensor-sensornya air. Iya, nanti hasilnya akan terhubung langsung ke website. Kemudian dari website ini akan terhubung ke KLH. Kamera tadi dijelasin kalau baku mutu air harus sesuai dengan standar KLH, Kementerian Lingkungan Hidup. Kalau nggak sesuai, apa yang terjadi, Kak? Biasanya kalau seperti itu akan ada surat teguran. Nah, surat teguran ini harus kita balas dengan berita acara.
Di berita acara ini kita harus investigasi apa sebenarnya yang terjadi. Apakah misal, sensornya ternyata kotor, perlu dibersihkan saja, seperti itu. Atau ini sudah masa kalibrasi, alatnya perlu dikalibrasi seperti itu. Tapi selama ini baku mutu air di sedimen pond ini sesuai dengan standar KLH? Iya, karena seperti yang tadi kita sudah lakukan, selain kita menggunakan sparring, kita uji manual. Oke. Jadi pemantauan kita double. Oke, berarti baru dari sini dilepas ke laut, artinya itu memang benar-benar air yang sesuai baku mutu dari KLH untuk dilepas ke laut. Iya, benar. Siap. Oke, kita ke inletnya ya. Kita ke inlet. Iya, kita lihat perbedaannya. Berarti untuk ngebandingin air di outlet sama di inlet ya, Iya, Kak? kita lihat fisiknya perbedaannya. Siap. Jadi ini perbandingan airnya ya, Kak. Ini yang inlet. Inlet tuh berarti belum difilter. Belum lewat 18 kompartemen. Ini yang udah. Nah, Wow. bisa terlihat ini masih Seru ada banget. padatan-padatan yang tersuspensi. Oh. Nah, di sini sudah tidak ada padatan-padatan. Tapi yang udah bersih tersuspensi. ya. Nah, kolam sedimen terbukti efektif menjamin air yang keluar sudah memenuhi standar mutu berkat pemantauan sparring real time. Selamat pagi. Pagi. Kakak-kakak. Rory. Pulang. Saya anak magang di Harita. Wah, selamat datang. Jadi ini udah hari keberapa? Ini hari kedua. Hari kedua ya? Iya. Oke, sekarang nanti kita akan ke Pasturi. Siap. Nanti kita ada kegiatan-kegiatan yang nanti kakak bisa lihat sendiri. Oke, boleh. Ini Jadi- pulau yang pasirnya putih itu. Benar sekali. Itu ada tempat di mana ada namanya Reef Cube. Tapi nanti aku jelasin lebih lanjut ya. Siap. Selamat datang di Pasturi. Ini adalah Reef Cube, hasil sisa pengolahan dari RKF yang bahan sisanya kita buatkan sebagai Reef Cube. Oh, ini terbuat dari apa ini Reef Cube ini? Reef Cube ini terbuat dari slag nikel sama faba dan Semen. Semen. slag nikel itu sisa hasil dari proses RKF atau pirometalurgi itu sendiri. Nah, sedangkan faba hasil sisa dari proses power plant, debu dari power plant kemudian digabungkan sama slag nikel sama semen. Oke. Dibuatlah Reef Cube itu sendiri. Tapi aku penasaran deh Kak Wulan, ini Reef Cube, Hmm. ini buat apa sih sebenarnya? Reef Cube ini tuh kegunaannya untuk shelter fish atau fish shelter ya. Fish shelter. Iya, fish shelter. Jadi tempatnya ikan bermain-bermain lah salah satunya. Kayak terumbu karang. Kalau terumbu karang sendiri, kenapa sampai ada karang di sini kan bisa lihat di sini kan ada rongga-rongganya. Rongga-rongga, iya. Jadi nanti tuh ada partikel karang alami itu dia nempel tuh terbawa ombak dia nempel sini. Jadi akhirnya dia bertumbuh lah tuh karang. Oke, jadi ini ibaratnya kayak sisa hasil pengolahan jadi Reef Cube, jadi tempat hidup ikan dan terumbu karang. Iya benar. Justru malah melestarikan laut ya. Iya betul. Wah, menarik Bagus. banget Iya. ya. Tapi ini aman nggak buat laut? Aman karena kita sudah melalui proses uji lab yang terakreditasi yang menjelaskan bahwasanya ini aman ketika berada di lingkungan, khususnya lingkungan perairan itu sendiri. Rory, jadi Ya. selain tadi kita udah melakukan kegiatan deploy Reef Cube, jadi kita juga punya kegiatan yaitu melakukan pengecekan kualitas air laut. Jadi yang kita lihat sini, yang kita cek ini itu apakah air laut ini masih sesuai dengan standar baku mutu yang ada. Oke. Gitu kan. Jadi ini ada alat yang aku pegang namanya Horiba. Ini tuh multi parameter, alat multi parameter. Jadi di sini tuh bukan hanya ngukur pH, tapi ada parameter-parameter lainnya seperti salinitas, suhu, turbuditas gitu. Nah, jadi caranya ini kan sensor ya, alat Ya. sensor. Kita celupin ke badan air. Aku Nah, bantu ya Kak. Oh iya, boleh, boleh. Ini berarti pegang di sininya. Iya, taruh Oh, aja. oke, taruh Nah, aja. kita cemplungin di badan air dan dari sensor itu nanti dia mulai kebaca tuh parameter-parameter yang kita mau dan
dia kebaca di sini. Oh, oke. Nah, ya, ini monitornya. Jadi di sini kita bisa lihat nih, ada suhu, ada pH, Oke. kan di sini ada konduktivitas, ada turboditas, ada dissolved oksigen atau oksigen Oke. terlarut ya. Ini kalau misalnya aku lihat pH 7,79. Iya. pH normal air laut tuh berapa? pH normal air laut itu di antara 7 sampai 8,5. Itu sesuai dengan standar baku mutu yang kita acuh. Berarti ini normal ya? Iya, ini normal. Ini semuanya tuh kelihatan normal kan, dari suhunya 32, Iya, terus iya. dari pH-nya 7,79, semua masih normal lah. Terus di mana DO-nya masih 7,32, dan di salinitasnya sendiri nih, ini kadar garam. Kadar Kadar garamnya masih di sangat normal di 33,97. Range normal untuk kadar garam tuh berapa Kak? Dia tuh di antara 30 sampai 35. Kalau dilihat dari parameter-parameter ini berarti lautnya masih bagus. Oke. Untuk yang parameter-parameternya jadi bagus. Dan kalau seandainya laut ini bagus, berarti biota di dalam untuk kualitasnya bagus, di darat pun bagus, ikan-ikan pun hidup dengan bagus. Halo, selamat pagi. Selamat pagi. Apa kabar? Ya, luar Saya biasa. Rory. Saya Fidel. Ya, Siap, oke, siap. bagaimana Rory? Kabarnya, Rory? Sehat. Oke, Rory. Jadi ini adalah salah satu desa yang ada di Kecamatan Obi, tepatnya di Desa Soligi. Nah, Desa Soligi ini ada di Kabupaten Halmahera Selatan dan tepatnya juga ada di Provinsi Maluku Utara. Rory. Siap. Ini berarti masih bagian dari Pulau Obi ya? Ya, tepatnya Oke. seperti itu. Jadi mereka hidupnya dengan apa? Nelayan, sebagai nelayan. Oke, jadi kalau di sini pekerjaan untuk Desa Soligi itu sebagian besarnya adalah nelayan dan petani. Jadi biasanya nelayan itu turun laut pada saat laut lagi tenang-tenang seperti ini, Rory. Oke. Ini Serang- adalah masa-masa mereka untuk cari ikan ya? Iya, tepatnya seperti itu. Sedangkan untuk petani, mereka kalau terjun ke dunia pertanian saat lautnya lagi bergelombang atau ombak. Emang kalau bertani, mereka bertani apa? Jagung, Di sini singkong? rata-rata petaninya adalah petani kelapa. Nah, kemudian ada juga petani sayur, Ya. sayur lokal ya, seperti itu. Dan sebagian besar juga ada yang nanam pala. Mbak Fidel, jadi ikan-ikannya tadi disuplai kemana Bang? Dijual kemana? Oke, jadi karena nelayan Soligi ini adalah mitra sekaligus binaannya CSR Harita Nikel. Oke. Ya, kita memfasilitasi nelayan Soligi untuk menyuplai ikan-ikan ini ke perusahaan. Waduh, berarti kayaknya sudah kualitasnya udah terjaga dong. Ya, sangat terjaga. Makanya sampai Harita membeli dari nelayannya. Ya, seperti itu kurang lebih. Oke, Rory, karena di sini tadi Rory sudah sempat tanya soal nelayan Soligi, Ya. dan apa produk-produk nelayan, mungkin saya bisa ajak Rory untuk jalan-jalan ketemu langsung dengan nelayan. Boleh. Tapi adiknya lucu-lucu banget. Hai. Ini Boleh adik-adik ikutan Soligi. nggak? Aku ikutan dong. Ular naga panjangnya bukan kepala. Wah, Bang Fidel, ini kampung nelayannya keren juga ya. Sangat keren, Mas. Wah, itu ikannya gede banget. Ya, itu ikannya gede, selain gede, segar. Tadi dari subuh nelayan turun ke laut dan ambil. Dan dapat. Fresh banget ya. Fresh banget, segar banget. Nah, itu nanti akan diantarkan langsung ke perusahaan. Oke, Rory. Ya, oke. jadi mereka akan menyuplai ikan itu ke perusahaan untuk dikonsumsi sama karyawan. Wah, ini langsung fresh from the ocean. Betul sekali, Rory. Oke, karena kebetulan Rory ada di sini, mau coba nggak? Mau Kebetulan banget, mau banget. Ikan-ikannya lagi seger-seger banget. Mau kita coba? Siap, Oke. let's go. Let's go. Oke, Mas, silakan nikmatin. Udah langsung bisa diambil? Silakan. Oke. Di sini ada pisang goreng. Oh, pisang goreng. Keunikan di sini, Mas, pisang goreng itu pakai sambal, Mas. Oh, wow. Pernah coba nggak? Belum pernah, Mas. Coba, Mas. Coba. Pasti Pak, mari, Pak. mantap. Masih mantap ya? Iya. Salam kenal, saya Rory Oke. Ibrahim. Ya, ini Mas, Pak Ibrahim. Jadi Pak Ibrahim ini adalah ketua kelompok nelayan Soligi. Oh, oke. Jadi oke. kelompok nelayan Soligi ini adalah salah satu mitra Siap, atau siap. binaan dari CSR Harita Nikel. Oke. Nanti kalau Rory mau bincang-bincang dengan Pak Ibrahim, dipersilakan. Boleh. Pak Ibrahim, saya Sambil. izin makan dulu, Pak. Sambil makan-makan silakan. Sambil makan. Siap.
Kita coba ya. Iya. Saya tuh tadi lihat ada singkong rebah ini dia. Oh, oke, silakan. Mantap nih, Mas. Oke, saya mau satu. Mari Pak Ibrahim, Bang Iya, Fidel, ayo Bang. Oke, silakan. Ini tahu aja aku makannya banyak. Oh, ada ayam loh. Itu juga ada ikan ini. Oh, ada ikan, Pak. Itu ikan bakar. Ini. Wow. Ini ditangkap tadi kan? Oh, iya kemarin. Oh, kemarin. Oke, ambil. Lalatnya lebih cepat kalau nggak nanti lalatnya Iya, banyak lalat. ya. Saya ambil satu boleh? Iya, iya. Silakan, Mas. Nah, yang merah itu. Wow. Aduh, enggak. Ini ikan nila. Nila merah. Kakap ya? Iya, Ya, ikan kakap. Udah? Kakap merah. Sudah. Oke. Saya pengen nyobain pisangnya sekarang. Silakan, Mas. Ini masaknya Ini banyak juga sekali. ada, Oh, ya. wow. Oke. Nah, ini Ubi ya. ubi. Bang Fidel, saya pulang-pulang bisa naik 5 kilo nih Bang Fidel. Iya, Mas. Ini, Mas, pakai sambal, Mas, biar makin mantap. Tapi Pak, saya penasaran deh. Tadi tuh saya waktu mau ke Soligi, saya lewat kayak hutan mangrove gitu, hutan bakau. Iya. Itu memang ditanam sama warga di sini atau gimana tuh? Itu pertamanya kan mangrove itu dari sejak pertama dia sudah ada. Oh, oke. Nah, jadi kita tidak tahu dulu itu mangrove itu punya tujuan atau Fungsi. Jadi kadang itu masyarakat ambil, tapi sekarang ini masyarakat sudah tahu dan bahkan sudah kasih ingatkan bahwa tidak boleh lagi menabang mangrove. Oke. Dan- Karena mangrove fungsinya memang untuk mencegah abrasi kan Iya. ya, air laut terlalu naik ke daratan dan akhirnya mengabrasi daratan. Jadi kesadarannya akan Iya. melestarikan mangrove udah Iya. tumbuh di masyarakat Soligi. Siap. Saya izin sambil makan. Iya, makan. Ayo Bang, sambil makan Bang. Ini tadi mangrove-nya berarti luasannya memang dari dulu segitu Iya. atau diperluas atau gimana Pak? Kalau sekarang, kalau dulu itu kan dia sudah memang ada di situ, tapi sekarang ini kan dulu sudah mulai ada gesukan gelombang. Jadi sekarang ini sudah mulai adakan kegiatan penanaman dan bahkan kemarin kita juga dari nelayan Ya. ikut serta kegiatannya di lokasi. Kegiatan apa itu? Itu penanaman mangrove dan bahkan untuk penanaman mangrove ini kan dia kan di pantai. Ya. Jadi kita harus maksimal ketika cuaca buruk gelombang begitu. Jadi harus penahan dulu supaya mangrove itu ketika dia tumbuh, ketika gelombang datang dia bisa aman gitu. Sebagai milenial, jujur, ini ikan yang kami makan enak-enak banget. Terasa sangat segar dan besar-besar. Gak kebayang deh, kalau saya tinggal di sini, saya pasti makan ikan setiap hari. Ini hari terakhir magang saya. Assignment hari ini adalah Community Assessment. Artinya, kita bakal langsung melihat isu sosial dan gimana kehidupan yang terjadi di area ini. Bang, ini apa sih bangunan? Kok bagus banget? Hotel Obi ini, Bang. Hotel Obi? Iya, Hotel Obi. Jadi Hotel Obi itu biasanya tamu yang datang ke ini perusahaan, ke tambang, nginapnya di sini. Di tengah pulau ada hotel ya? Keren Iya. banget. Hey, Mbak. Kayaknya ini yang magang ya? Iya, halo. Saya Rory. Saya Windy. Oke, Mbak. Iya. Tadi kebetulan aku lagi jalan-jalan di sini. Iya. Lagi ngecek-ngecek. Ini sebenarnya tempat tinggal apa sih? Oke, selamat datang nih di pemukiman baru Desa Kawasi. Thank you. Iya. Jadi ini tuh pemukiman baru tempat tinggal warga Desa Kawasi. Oh, oke. Ya, jadi di pemukiman ini tuh kamu tahu nggak lengkap banget fasilitasnya, Ror. Di apa sini aja? tuh fasilitasnya ada fasilitas pendidikan, ada fasilitas umum, terus ada fasilitas kesehatan, Oh ya? sama fasilitas ekonomi. Terus Oke. kalau untuk fasilitas umum di sini tuh ada aula, sama ada tempat olahraga di depan sana tuh. Ini aku lihat juga ada gereja, terus di sana juga ada masjid. Berarti rumah ibadah. Betul. Semuanya juga ada ya? Listriknya Ya, ya. 24 jam. Airnya tanpa dipungut biaya sama sekali.
karena ini berkaitan dengan program magang aku, Bu. Iya. Jadi UMKM sama pendidikan, itu gimana caranya ya? Nah, kalau UMKM nanti Rory sama saya aja ke sana. Oh, Kita oke. langsung cus ke lokasinya. Tapi kalau ke pendidikan ya, ke sekolah nanti saya akan kenalkan pada gurunya. Ih, asik. Asik. Siap-siap. Oke, Boleh kita ke sana? Let's go. Let's go. Halo Bu, Ya. saya Rory. Saya kebetulan anak magang di Harita dan saya pengen belajar di SD 217 Halmahera Selatan ini sambil kenalan dengan anak-anak. Iya. Ya. Ini ngomong-ngomong SD 217, Ya, muridnya 200. berapa Bu? Jumlah siswa di SD 217 itu ada 380 siswa. 380 siswa. Iya. Jadi mulai dari kelas 1 sampai 6. Kelas 1 sampai kelas 6. Oke, jumlah gurunya? Jumlah gurunya 15. 4 guru kan dari Harita Nikel. Ada yang P3K. Oke. Ini tempat kedua yang saya kunjungi setelah melihat kegiatan sekolah, yaitu UMKM Masyarakat Kawasi. Jujur ini bikin saya excited banget. Bu Windy, aku mau tanya ini tempat apa sih sebenarnya? Rory, ini tuh sebenarnya tempat produksi dari kelompok UMKM Obi Snack. Oh. Nah, ini namanya Rumah Gerai Produksi Kawasi Unik. Oke. Gitu. Nah, di sini ibu-ibu membuat olahan produk yang sekarang bisa kita lihat di belakang sini. Oh, Ya. oh macem-macem banget ya? Macam-macam Sambal, banget. Ada sambal, Guru pala. Ini guraka ini apa ini? Air guraka. Guraka ini sebenarnya dari jahe dicampur gula merah, pakai rempah-rempah di sini pala seperti Yeah. itu, ada sedikit cengkehnya. Oh. Nah, ini jadi minuman bubuk. Wow. Jadi mereka memang khusus mengolah hasil pala dari kebun. Ada sambal ini dari hasil kebun juga. Terus Ini ikannya juga nangkap sendiri? ikannya dari pedagang di nelayan sini, ya, betul, oke. dari nelayan. Kalau untuk cabai, tomatnya itu dari kebun. Kebun semuanya. mereka betul. sendiri. Wow. Terus ada juga ini sari pala, juga dari pala. Ini Oke. bisa langsung diminum aja, seperti itu. Ini keripiknya kelana. Apa ini Mbak? Nah, kelana ini Mas sebenarnya diolah dari talas. Kebetulan hasil kebun di Kawasi ini kebanyakan juga dari talas seperti itu. Nah, akhirnya talas ini kami olah lah jadi keripik. Oke. Karena sebelumnya talas ini nggak pernah jadi makanan ringan di sini. Hanya Betul. pengganti nasi aja? Hanya pengganti nasi. Oke. Nah, baru setelah ada pembinaan, nah barulah jadilah keripik talas sekarang. Saya mau nyobain ya satu Boleh, ya. silahkan dicoba. Makasih, Bu. Mas, Ya. salam kenal. Saya Yuri. Rory. Saya Yuris. Mas, saya kebetulan anak magang Iya. di Harita. Tadi habis dari sentra UMKM, disaranin ke Salam Kawasi. Salam Kawasi, betul. Ini Sebenarnya kawasan apa sih Salam Kawasi? Ya, jadi Salam Kawasi itu Mas, ini adalah sebuah area pertanian gitu ya, yang akan kedepannya menuju ke area pertanian terpadu. Area Itu di sini. pertanian terpadu. Iya, di sini ada area pertanian, kedepannya mungkin nanti ada area perikanan, kita kembangkan lagi di peternakan juga. Wow, jadi semuanya semua saling terpadu di satu terpadu tempat. di satu tempat, Tapi kalau di satu misalnya lokasi. pertanian, apa aja hasilnya? Kalau hasil pertanian kita ada sayur dan buah yang biasa kita suplai ke perusahaan untuk memenuhi kebutuhan catering untuk karyawan-karyawan Harita Nikel. Tadi saya kok lihat ada mama-mama di situ. Iya. Itu mereka lagi ngapain? Jadi mama-mama ini hari ini kebetulan ada kegiatan panen sayur. Oh, gitu ya. wow. Panen sayur, kegiatan yang ya mereka bisa lakukan lah, gitu ya. Panen ini harapannya mereka bisa kedepannya bisa menjadi keluarga yang mandiri ketika nanti bisa menjual juga ke perusahaan. Oke, apa aja yang dipanen? Yang dipanen hari ini ada sayur dan golden melon kebetulan. Golden melon? Golden melon. Wow, itu sounds delicious. Iya, ya, memang. Itu salah satu produk premium kami di sini itu golden melon. Wah, ini keren sih Mas Yuris. Iya. Ini kita sudah ada di area greenhouse. Ini salah satu produk unggulan dari Salam Kawasi.
Golden melon melon. ini ya. Iya. Wih, mantap. Ya. Jadi ini produk premium kami dari Salam Kawasi, ada golden melon. Ini buahnya golden melon. Ini berarti belum matang ya Mas Yoris? Belum matang ini. Siap. Jadi kalau yang mau matang sudah kita siapkan. Oh, ada di sana. Oke. Boleh dicipin? Boleh. Siap. Mari, silakan. Oke, Mas, mari. Ini dia golden melonnya. Wow, kok tiba-tiba udah ada, Mas? Iya. Saya ini boleh tadi- nyicipin? Boleh, silakan. Oke. Gimana? Manis? Manis banget. Tapi golden melon kok nggak golden, Mas? Iya, jadi golden melon itu hanya kulitnya saja. Ah. Bukan berarti golden melon dalamnya Tapi mengandung juga emas. golden. Oh, gitu ya, Iya. Mas. Tapi enak banget, Sumpah. Iya, manis kan? Iya. Ya, ini salah satu produk premium kita di Salam Kawasi. Sambil jalan kali ya? Ya, boleh. Di Salam Kawasi, selain saya bisa mencicipi buah premium yang baru aja dipanen, saya juga berkesempatan melihat ibu-ibu yang sedang memanen sayur. Dan kunjungan ke Salam Kawasi ini menandai hari terakhir dari perjalanan magang saya. Sebelum pulang, saya ingin menikmati sedikit waktu untuk beristirahat di mes. Di sini, karyawan juga diberikan berbagai kegiatan dan memiliki banyak fasilitas yang membantu melepaskan penat setelah bekerja. Tiga hari magang saya selesai. Jujur banget, saya datang ke Obi dengan banyak keraguan. Saya datang dengan semua isu yang saya dengar di luar sana. Tapi di sini, saya lihat langsung. Saya praktek langsung. Saya lihat gimana air limpasan dikelola di kolam sedimen. Saya juga lihat lahan yang terbuka dihijaukan kembali dengan 400.000 bibit dari nursery. Dan yang paling penting, saya juga lihat senyum masyarakat Kawasi baru. Semua bukti itu ada di sini. Mungkin yang kita butuhkan bukanlah debat tanpa bukti, tapi keberanian untuk datang, melihat, dan bertanya langsung. Jadi buat sobat milenial, percaya deh, kalau kamu mau membuktikan sesuatu, ada baiknya pahami dulu konteksnya dan bertanyalah kepada orang yang memang paham di bidangnya. Awalnya saya orang yang berkesimpulan sendiri dengan informasi dan pengetahuan saya yang setengah-setengah. Cari tahu, cari bukti dan pahami bahwa good mining dan good downstreaming itu benar-benar ada.